Klarifikasi ini disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul karena dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hindayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat, karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan, ini ada pesantren yang sudah siap, ya sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah realisasinya tidak ada. Ini saya sampaikan kepada Dadan, oh silakan Pak, nanti hubungi Pak Arif Nurrohman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah waktu Pak Dadan kesini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Masa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Masa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN pada Rabu tadi. Masa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelolanya secara utuh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Dan kami tidak kaget ketika Dadan dan kroni-kroninya kemudian ditangkap sama kejaksaan. Karena sudah kami prediksi dari tahun lalu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sempat viral di mana-mana begitu. Semua pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan penerima manfaat. Apa hubungannya makanan dengan motor listrik? Apa hubungannya makanan dengan kaos kaki dan seterusnya begitu ya. Berhenti dulu deh. Jeda sejenak deh. Perbaiki tata kelolanya. Buat risiko korupsinya, bikin mitigasi risiko korupsinya, gitu ya. Pastikan warga penerima manfaat bisa ikut terlibat dan juga menentukan menu apa. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Di Jakarta Timur, sejumlah pelanggan bahkan terkejut karena tidak mengetahui informasi mengenai kenaikan harga Pertamax. Ratusan pengendara antre di pengisian BBM Pertalite sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Untuk mengurai antrean, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM. Sebagian pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax mengaku terkejut dan mengeluh karena baru tahu tentang kenaikan harga. Untuk menghemat pengeluaran, mereka mengaku terpaksa beralih ke BBM jenis Pertalite. Pemirsa, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah warga kaget. Lantas bagaimana kondisi terkini di SPBU? Kita sudah terhubung dengan Berliana Mileni di SPBU Pejompongan. Halo Berli, bagaimana kondisi SPBU di sana pasca harga Pertamax naik? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi saat ini tepatnya di SPBU Pejompongan, seperti yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, memang ini sejak pukul 3 sore tadi ini memang terlihat ada antrian yang mengular bagi masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar.
banyak juga dari ojek online ataupun masyarakat yang nampaknya memang di jam-jam sibuk seperti saat ini banyak juga dari mereka yang mengisi Pertalite, kemudian juga untuk ojek-ojek online juga tadi saya lihat ada yang banyak yang mengisi Pertalite, tapi ada juga masyarakat yang memang kalau Anda perhatikan ini juga masih mengantri di bagian pengisian Pertamax. Nah, sebagai informasi David dan juga pemirsa, memang sejak pukul malam tadi 00 tepatnya di hari Rabu 10 Juni 2026 ini pemerintah secara resmi menaikkan harga Pertamax ataupun bahan bakar non subsidi baik dari Pertamax ataupun dari Pertamax Green 95. Kenaikan ini sangat signifikan David dan juga pemirsa. Kalau untuk dari Pertamax sendiri ini yang dari semulanya ini dikenakan di harga Rp12.300 per liter ini menjadi Rp16.250. Kemudian untuk yang Pertamax Green 95 ini juga mengalami kenaikan yang semula dari Rp12.900 ini menjadi Rp17.000 per liter. Ini tentunya membuat beberapa dari masyarakat ini cukup kaget dan juga mengkhawatirkan karena kenaikan dari harga bahan bakar minyak ini cukup signifikan. Akan tetapi dari Pertamina Patraniaga ini memang menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM ini memang sudah melalui proses evaluasi yang panjang dan juga untuk standar dari harga yang ditetapkan ini juga sudah berdasarkan dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi David juga pemirsa, kalau kilas balik memang sebetulnya dari pemerintah ini sudah menjanjikan masyarakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak baik yang subsidi maupun non subsidi, sehingga memang harapannya pastinya dari masyarakat ini pemerintah kembali menstabilkan harga bahan bakar karena memang yang ditakutkan adalah munculnya kenaikan harga di beberapa sektor lain seperti salah satunya kenaikan harga bahan pokok. Sementara kembali ke Anda David. Ya, Berli, kalau boleh tahu itu di belakang Anda yang seberapa banyak akhirnya pemotor atau pengendara yang beralih ke Pertalite ya? Ya David dan juga pemirsa, kalau misalnya saya pantau dari sejak sore tadi, memang yang paling ramai dan paling antrian yang mengular itu di beberapa sektor ataupun di gate yang bagian pengisian bahan bakar Pertalite. Tapi yang memang tepat di belakang saya ini yang memang khusus untuk mengisi Pertamax 92 ini tampaknya tidak terlalu mengular antriannya. Yang kalau saya pantau ini tadi sejak sore tadi memang yang paling panjang itu di bagian pengisian bahan bakar Pertalite. Tapi memang kalau dari saya pantau juga masih ada David dan juga pemirsa beberapa masyarakat ataupun ojek online yang nampaknya masih melakukan pengisian bahan bakar di bagian Pertamax. David. Baik Berliana, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari SPBU Pejompongan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Pertamina kembali menaikkan harga BBM non subsidi yang berlaku mulai hari ini. Kenaikan harga BBM terjadi untuk jenis Pertamax RON 92, Pertamax Green RON 95. Di Jakarta kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Terlalu kemahalan, iya kemahalan. Nah kalau dari Bang Egi sendiri dengan adanya kenaikan harga ini jadi beralih ke Pertalite atau tetap Pertamax aja atau gimana? Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya, soalnya nggak sesuai di ininya budgetnya. Oh saya taunya semalam, cuma kalau untuk masalah naik itu ya saya nggak setuju, karena kan pendapatan di Jabodetabek ini nggak sesuai dengan pengeluaran gitu. Ya menurut saya kalau bisa turunan lagi gitu. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain, pasti kayak sembako kan juga pasti otomatis naik dong, ya kan. Terus angkutan umum pasti naik tuh, begitu Kak.
Dari Abang sendiri cukup keberatan. Oh ya, cukup keberatan. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Pasalnya angkutan barang tidak menggunakan BBM Pertamax.